mengakhiri siasat Firly. Kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo diharapkan semakin terang benderang. Penyidik sudah bisa leluasa membongkar praktek lancung itu dan mengonfrontasikan bertumpuk bukti kepada tersangka Firly Bahuri yang pagi tadi menyambangi Mabes Polri untuk diperiksa pertama kalinya sebagai tersangka. Segala keistimewaan yang sebelumnya melekat di diri Firly kini sudah ditanggalkan karena ia sudah nonaktif. Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango pun sudah melarang Firly ngantor di Gedung Merah Putih itu. Sehingga hal itu menutup semua potensi jebakan psikologis antara penyidik Polri dan Firly. Sekarang bola berada di Polri untuk mengusut tuntas aksi Firly memeras Syahrul Yassin Limpo. Upaya tersebut sebaiknya tidak dilakukan setengah-setengah. Opsi menahan Firly harus dibuka selebar-lebarnya agar perkara ini menjadi lebih terang dari cahaya. Pasal 21 ayat 1 KUHP menyatakan, tersangka dapat ditahan bila dikhawatirkan hendak melarikan diri, menghilangkan barang bukti, serta dikhawatirkan mengulangi tindak pidana lagi. Ini tentu masuk ranah subjektif penyidik. Namun secara objektif, tersangka dapat ditahan sesuai dengan pasal 21 ayat 4 KUHP, manakala tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Dalam hal ini, Firly dijerat dengan 3 pasal tindak pidana korupsi dengan ancaman maksimal hukuman penjara seumur hidup. Artinya, secara objektif, Purnawirawan Jenderal Bintang 3 itu masuk kategori untuk ditahan. Penahanan terhadap Firly semakin urgen mengingat pemerasan merupakan puncak atau embahnya kejahatan korupsi dari 30 bentuk korupsi yang terbagi ke dalam 7 kategori. Nalar sayat publik seperti diobrak-abrik menyaksikan pucuk tertinggi lembaga anti rasuah malah dengan leluasanya berada dalam puncak kejahatan korupsi. Ini tentu tidak bisa dibiarkan sehingga upaya menahan Firly dan mengusut tuntas kasus ini menjadi satu-satunya pilihan. Publik berharap penyidik yang bertugas di lantai 6 Direktorat Tindak Pidana Korupsi atau Ditipidkor Bareskrim Polri tidak mengulur-ngulur penahan tersebut. Apresiasi akan diberikan setinggi-tingginya karena penyidik berani bertindak sesuai KUHP. Pada akhirnya, hukum harus menjadi alat yang menghadirkan kebenaran. Tidak ada satupun di Republik ini yang bergerak di atas hukum. Apalagi orang itu adalah Firly, yang seharusnya segala tindak tanduknya ada di bawah undang-undang. Sebuah arus kehendak yang begitu kuat dari rakyat tengah menghampiri institusi Polri. Akankah para petugas di Gedung Tinggi Jalan Trunojoyo itu sanggup mengusut tuntas puncak kejahatan korupsi ini hingga ke akar-akarnya? Publik amat menaruh harapan besar kepada Anda, Pak Polisi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.